manjur tidaknya itu tergantung dari iman orang yang minta didoakan. Jo, Tan, saya ini udah doa malam, pagi, siang, sore, tapi belum dijawab-jawab doa saya. Terus gimana Jo? Terus ada Jawabnya. yang bilang, Kalau misalnya ada orang tanya kayak gitu, Bang Jonathan jawabnya gimana Jo? susah saya jawab. Mungkin kamu belum benar. Waduh. Bapak menghakimi banget dia ya? Enggak, kan ilustrasi aja. Gimik. Tapi kita hari ini karena nggak jauh-jauh dari itu tuh Sobat Roida. Kan ada tuh ayatnya doa orang benar. Besar kuasanya. Doa saya belum dijawab. Apakah saya belum benar? Waduh. Kan kalau misalnya dimain-mainin perkata-perkata gitu kan masuk akal ya Jo. Ya kan? Makanya kita pengen tanya dulu nih Sobat Roida. Ayat ini sebenarnya apa sih maksudnya dan bagaimana supaya doa-doa kita ini bisa terjawab. Kita akan ngobrol bersama siapa Jonathan? Kita akan berbicara bersama Pastor Vera Daniel. Dari mana Tan? GPDI Elohim Sidoarjo. Kita mau sapa dulu Pastor Vera, shalom, halo. Shalom. Shalom Pak Nathan. Terima kasih sudah sambung. Bahtera Yuda. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM. Kembali. Iya, kita juga seneng boleh ngobrol bersama Pastor Vera kembali. Bagaimana kabarnya Pastor? Baik? Luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Sehat ya. Surabaya Sidoarjo bedanya nggak terlalu jauh nih Pastor. Jadi untuk angka COVID-nya juga mengkhawatirkan. Jadi perlu waspadanya ekstra lagi gitu ya. Perlu jaga kesehatan tapi nggak membatasi kita untuk berkarya, untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Betul ya Pastor Vera ya? Betul. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pastor, gereja masa kecil saya kan GBDI. Itu sudah online atau sudah onsite atau masih online nih Pastor kalau boleh tahu? Sudah onsite. Sudah. Gitu ya. Karena memang sih. Tapi protokolnya cukup ketat. Benar. Karena kalau dilihat dari luasan gerejanya sih untuk protokol kesehatannya bisa dan mendukung gitu ya. Karena cukup mumpuni luasnya gitu ya. Jadi semoga kita bisa beribadah tetap onsite tapi tetap juga dengan protokol kesehatan. Betul. Seperti itu. Jadi kangen GBDI saya. Tapi saya sekarang udah di Surabaya. Kalau ntar saya pulang lah saya mampir ya. Baik Pastor Vera, hari ini kita bicara tentang doa orang benar besar kuasanya. Kalau doa saya belum dijawab, apakah saya belum benar? Kenapa nih Jonathan? Kayaknya ada yang dipertanyakan. Waduh, ini luar biasa ya. Ada yang berpendapat nih Bu Vera. Kalau didoakan hamba Tuhan A, B, C gitu ya. Itu mujarab. Itu lebih manjur kayaknya. Betul, karena daripada saya doa sendiri. Benar, karena pendetanya orang benar kan gitu ya. Iya. Itu statement seperti itu benar gak sih Pastor? Iya, gimana Pastor? Iya, yang dimaksud ayat itu doa orang benar, berarti itu yang berdoa orangnya. Iya. Ya, kalau sepertinya hamba Tuhan yang diminta berdoa, lalu apakah setiap kali hamba Tuhan itu berdoa akan mendatangkan dampak yang kelihatannya langsung nyata seperti orang sakit langsung disembuhkan gitu ya. Lalu orang punya masalah terus langsung masalahnya selesai gitu. Betul. Buat saya kalau sepertinya dikatakan apakah doa-doa hamba-hamba Tuhan itu bisa betul-betul manjur? Manjur tidaknya itu tergantung dari iman orang yang minta didoakan. Gitu. Baik. Karena kalau kita lihat ya ada dasar firman Tuhan ya Matius 21 ayat 22 itu dikatakan begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi harus ada kata yakin, percaya. Nah makanya setiap hamba Tuhan kalau mendoakan itu pasti akan ditanya dulu ya. Baik dia yang percaya Tuhan maupun yang belum percaya Tuhan. Kalau sepertinya dia minta bantuan doa kepada hamba Tuhan itu dia akan bilang apakah kamu percaya? Karena dengan kepercayaan itulah orang itu akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, jadi kalau dibilang apakah dengan doa seorang hamba Tuhan itu hamba Tuhan A, B terjawab, bagaimana dengan iman orang yang memohon doa kepada hamba Tuhan tersebut. Oke. Baik, seperti itu ya. Kembali lagi sama yang minta didoakan gitu ya. Terus jangan kemana-mana gitu ya. Kayaknya yang di sini nih manjur nih soal kesembuhan nih ya. Kemana-mana tapi imannya nggak yakin gitu ya misalnya ya. Atau nggak percaya. Ya hasilnya juga sama aja gitu ya. Tapi gini Pastor, banyak orang yang sedang kalut dalam masalah, sedang menghadapi pergumulan. Terus pertanyaannya cukup sederhana walaupun sulit untuk dijawab juga ya. Gimana nih Tan? Gimana nih Pastor Vera? Doa saya bisa dijawab sama Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau seperti itu gimana Pastor?
begini. Pertama, untuk kita mengerti jawaban doa, itu kita harus mengerti dulu Tuhan itu menjawab tidak hanya selalu ya. Ada 3 jawaban Tuhan. Betul. Tuhan berkata ya, atau tunggu, atau tidak. Nah ini kita harus terima. Ya, kalau sepertinya ada orang bilang, wah doaku nggak dijawab. Saya pikir belum tentu tidak dijawab. Mungkin Tuhan jawab, tapi mungkin jawaban Tuhan tidak. Nah, ketika jawaban Tuhan tidak, seringkali jemaat akan bilang, doa saya tidak didengar. Oh, didengar. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita. Nah, sebab itu dari hal ini, kalau sepertinya yang perlu kita pahami, apakah doa kita ini sudah benar? Itu karena ada firman Tuhan katakan seperti ini. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, di Yakobus 4 ayat 3 itu dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau sepertinya bagaimana ya supaya doa saya ini bisa terjawab, betul-betul terkabulkan. Ya coba kita belajar untuk hidup betul-betul benar. Ya, betul. Yakin, percaya. Kalau tadi ayatnya kan bilang setiap doa yang dinaikkan dengan yakin, nah, itu akan mendapatkan jawaban. Nah, ini bicara yakin di sini kan kita harus mengerti. Bagaimana orang itu bisa yakin? Kan di situ Pak Nathan. Ya. Betul. Gimana kita bisa yakin? Kan semua manusia ada keterbatasannya. Nah, keyakinan kita itu tergantung dari iman kita. Iman itu kan dari mana iman yang benar? Iman yang benar adalah iman mendengar akan firman. Tapi kata mendengar di sini bukan hanya sekedar dengar begitu saja. Ya, dengar di sini berarti mempercayai dan melakukannya. Jadi ketika kita menjadi pelaku firman, kita ini akan menjadi orang yang beriman. Nah, kalau kita memiliki iman, tentunya akan ada satu sikap muncul dari dalam diri kita, yaitu sebuah keyakinan. Keyakinan yang kokoh, karena kita betul-betul memiliki satu hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang beriman itu kan orang benar. Pak Nathan, betul ya Pak ya? Bapak-bapak pasti sangat yakin sekali karena ini sudah ada firman Tuhan yang berkata, doa orang benar besar kuasanya. Nah di sini, jadi kalau sepertinya sahabat Bahtera Yuda betul-betul merindukan gimana ya supaya doa saya terjawab. Coba belajar hidup benar. Nah hidup benar itu apa? Kadang-kadang benar bukan benar dari apa kata manusia. Benarnya harus di hadapan Tuhan. Jadilah pelaku firman. Karena kalau waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang terbersit dalam pikiran kita, apa yang timbul di hati kita, pasti sesuai dengan Tuhan. Pasti cocok dengan hati Tuhan. Sehingga apa yang didoakannya pasti terkabulkan. Dan mungkin doanya salah. Orang benar tidak mungkin doanya salah, gitu ya. Tidak mungkin dia keduniawian, nggak mungkin dia hanya berdoa untuk memuaskan hawa nafsu, kan tidak mungkin. Baik, seperti itu ya. Luar biasa. Ini penjelasan yang harusnya kita mengerti nih, Sobat Reida ya. Kalau orang benar, pasti doanya juga tertuang kata-kata yang benar dengan tujuan yang benar juga, gitu ya. Saya benar tapi di hadapan manusia, hati-hati tuh Sobat Reida, benar di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Oh pasti. Luar biasa. Kita tapi masih kita masih bicara bersama Pastor Vera Daniel, Sobat Reida, bicara tentang ketika ada sebuah ayat, doa orang benar besar kuasanya. Kalau doa saya belum dijawab, apakah saya kurang benar? ini apa namanya, ngotak-ngatik katanya. Permainan kata yang bagus sekali ya. Jadi Bapak. pertanyaan pertama kita sudah mengacu pada, oh ya misalnya saya nggak benar sih, saya titip sama yang benar. Nah, itu juga salah, ya kan? itu strategi yang logis banget ya tadi. Saya titip
titip doa deh. Saya nggak benar nih, saya titip sama yang benar nih. Nanti kalau terkabul ke saya gitu kan ya, itu juga salah. Tapi pertanyaan kedua, bagaimana supaya doa saya terjawab? Jadilah benar pelaku firman yang punya iman. Kalau sudah punya iman, yakin pasti doanya akan sesuai sama kehendak Tuhan. Dan pasti akan terjadi. Betul. Seperti itu, luar biasa. Tapi kan tadi Pastor Vera bilang, Tuhan pasti akan menjawab. Ada 3 jawabannya. Benar. Bisa iya, tidak, dan tunggu. Bisa tidak, atau tunggu. Bagaimana kalau kita berdoa lalu tidak jawabannya, Pastor? Iya. Kan banyak yang akhirnya menghakimi diri sendiri ya. Waduh, saya salah nih. Tuhan gak sayang sama saya. Atau bahkan mungkin Pak, menyalahkan Tuhan. Iya benar. Saya gak benar di hadapan Tuhan. Tuhan benci sama saya. Nah, dengan sikap-sikap seperti itu gimana Pastor memandangnya? Iya. Pada dasarnya manusia itu kan kepengen semua yang dia minta itu dikabulkan. Betul. Ya. Padahal kan tidak semua yang dia minta itu baik untuk hidupnya. Baik. Dan kalau sepertinya doa kita ini tidak didengar, dalam tanda kutip tidak dikabulkan. Bagaimana menyikapinya? Kita harus memiliki satu sikap, yaitu menyadari bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Amin. Jadi waktu kita berdoa, kita harus sadar dulu bahwa yang terbaik untuk hidup kita itu hanya ada dan hanya diketahui oleh Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, tidak salah kita berdoa, tidak salah kita meminta. Bahkan firman Tuhan katakan mintalah. Berkali-kali Tuhan katakan minta. Tapi apa yang kita minta, itu kan belum tentu hal yang baik untuk dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita. Sebab itu percayalah. Dalam hal ini kalau sahabat Bahtera Yuda mungkin berkata, Bu bagaimana nih kalau satu kali doa saya tidak terjawab? Bagaimana sikap saya? Belajar untuk menyadari bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kalau sepertinya doa belum dikabulkan, percayalah bahwa di balik itu semua Tuhan punya rencana. Ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan sediakan lebih baik untuk kehidupan kita. Makanya orang sabar itu akan melihat masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Orang sabar disayang kita Tuhan. Berdoa ya. Betul. Amin. Luar biasa. Ini kuncinya ya, Sobat Raida. Kalau misalnya doa dijawab, doa tidak dijawab atau tadi Jonathan bilang dijawab tidak gitu ya. Ya, kita harus punya mindset yang benar gitu ya. Rencana Tuhan, planningnya Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang sekedar di pikiran kita cuman beberapa langkah ke depan. Tapi jauh daripada itu Tuhan tahu semuanya. Dan pasti yang terbaik. Dan pasti yang terbaik. Sambil dalam sehari demi sehari kita memperbaiki hidup kita ya. Betul. Ya, untuk jadi semakin benar menjadi pelaku firman Tuhan seperti itu. Mungkin kesimpulan Pastor, hari-hari ini banyak sekali orang yang berdoa. Misalnya soal kesehatan, soal pekerjaan. Atau mungkin soal pandemi ini. Soal pasangan. Siapa di ruangan ini saja banyak yang masih single. Mungkin lagi butuh doa untuk pasangan gitu ya. Tapi nyecarnya si dia, padahal mungkin baik versi dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalnya soal pasangan nih. Tapi kalau misalnya luas seperti doa lah pada umumnya gitu ya. Ketika ada ayat doa orang benar besar kuasanya. Tapi kalau doa saya belum dijawab, apakah berarti saya kurang benar? Silakan untuk kesimpulan Pastor Vera. Ya, jadi sahabat Bahtera Yuda, saya sangat yakin sekali bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu memang kita ini harus berjuang, harus berusaha. Nah, perjuangan kita melalui apa? Melalui doa. Karena kita orang percaya. Dalam doa itulah kita harus bergumul. Tetapi perlu kita sadari bahwa di dalam sikap kita berdoa, tentunya yang pertama kita perlu yang namanya iman. Amen. Nah, karena apa? Dari iman inilah, iman mendengar akan firman. Nah, kalau sepertinya saya dengan sahabat Bahtera Yuda sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saya yakin hidup kita ini akan terlihat benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita pohonkan, apa yang kita doakan, pasti itu akan betul-betul memberikan satu dampak yang baik, karena itu pasti sehati dengan Tuhan. Ya, karena kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Namanya hidup benar.
Tapi ketika doa kita belum terkabulkan, jangan langsung kita down, jangan langsung kita berpikir, wah saya ini salah, saya ini berarti belum benar. Jangan berpikiran negatif. Karena belum tentu yang kita doakan, yang belum terkabulkan itu adalah sesuatu yang salah. Mungkin saja Tuhan sedang membina kita atau mendidik kita untuk jadi orang sabar. Ya. Dan Tuhan itu selalu memberi tepat pada waktunya. Amin. Jadi Tuhan tidak mau melihat mendidik kita menjadi kekanak-kanakan. Ya, kadang-kadang Tuhan punya waktu dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Doakan saja. Ya, saya juga kalau saya mau kasih sedikit kesaksian, saya pernah mendoakan satu pribadi untuk diselamatkan. Saya kira Tuhan mau menyelamatkan orang itu. Tapi ternyata itu memakan waktu sampai belasan tahun. Dan saya tidak pernah berhenti mendoakannya. Saya terus mendoakan. Dan pada waktu Tuhan menjawab doa saya itu memang betul-betul tepat sekali. Di mana akhirnya saya pun tidak menjadi kecewa, ya. Karena ketika saya disuruh Tuhan, jadi pengabulan doanya ternyata saya harus menjadi penolong bagi orang itu. Gitu. Dan ketika Tuhan membukakan jalan itu di saat ekonomi saya betul-betul baik, saya bisa jadi berkat buat orang itu. Dan akhirnya orang itu selamat, seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Nah, meskipun itu waktunya belasan tahun ya. Nah, jadi kalau doa belum dijawab asal kita ini hidup benar, kita tidak boleh keduniawian. Kita harus punya hati pikiran seperti cara Tuhan berpikir. Nah, jadi kalau kita hidup benar, percayalah doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Tapi ingat, Tuhan punya waktu. Dan Tuhan juga punya cara untuk mengabulkan doa kita. Amin. Itu saja kesimpulannya. Luar biasa. Ini obrolan yang menguatkan kita semua. Kalau Anda sedang mendoakan sesuatu gitu ya, ada banyak tujuan ketika memang doa Anda belum terjawab. Mungkin Tuhan melatih Anda untuk sabar. Mungkin Tuhan melatih Anda untuk tetap semakin hidup benar, begitu ya. Dan ada timingnya Tuhan yang kita mungkin nggak tahu. Oh ternyata pas kita akhirnya terkabul, oh ternyata ini loh yang sedang Tuhan kerjakan gitu ya. Dan itu pasti yang terbaik, yang terindah buat kita semua. Amin. Narasumber kami, Ibu Vera juga ada Instagram, bisa di follow ya, Sobat Reida. Instagramnya Ibu Vera ada di @vera pakai F ya, @vera_Daniel_Sidoarjo, @vera_Daniel_Sidoarjo. Silakan Anda bisa langsung follow di situ, follow yang memberkati supaya hidup kita juga boleh semakin baik, boleh jadi berkat juga buat yang lain. Pastor Vera, terima kasih banyak kalau hari ini kita boleh ngobrol soal doa. Doa kami juga Pastor Vera sehat selalu di tengah pandemi ini, boleh tetap sehat, boleh tetap melayani Tuhan dengan secara luar biasa, Pastor Vera. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati, Pastor Vera. Tuhan berkati, Pastor. Mari Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.